Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita belajar bersama di fasal kelima dari kitab Safinatun Najah, yaitu fasal fi syuruti idza'il hajar fil istinja'i, tata cara bagaimana kita beristinja dengan batu. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutu idza'il hajari fil istinja'i. Syurutu idza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupine watu, yakni fil istinja'i ing dalem kanggo cewek. Sama niatun iku ana 8. Suwiji ayakuna nyento ana apa mau istinja bisala jati ahjarin iku tetep kelawan 3 pira-pira watu. Wa ayyung kialan nyento bersihake apa mau watu al mahalla ing panggonane. Wa alla yajifalan nyento ora garing an najasu apa najis. Wa alla yajifalan nyento ora garing an najasu apa najis. Wala yantakila lan ora pindah apa najis. Wala yatro'alan ora anyar teko alaihi ing atase najis akharu apa perkara kang liya. Lan ora ngliwati apa mau najis sofhatahu ing bokonge wong wa hasyafatahu lan hasyafai wong. Wala yusibahu lan ora mengkenani ing najis maun apa banyu. Wa antakuna lan nyento ana al ahjaru apa pira-pira watu tahiratan iku ingkang suci. Wa antakuna lan nyento ana al ahjaru apa pira-pira watu tahiratan iku ingkang suci. Untuk pasal kelima ini menjelaskan tentang tata cara beristinja menggunakan batu. Di sini ada beberapa syarat, yaitu 8 yang dipaparkan oleh Mbah Kiai Musannaf sebagai syarat beristinja menggunakan batu. Untuk syarat pertama, ayakuna bisala zati ahjarin. Istinja ini dilakukan menggunakan batu 3 atau 3 batu. Yang dimaksud 3 batu ini tidak mengharuskan harus batunya ada 3. Yang jelas di sini adalah menggunakan 3 usapan, meskipun menggunakan 1 batu dengan ujung yang berbeda. Wa ayyung kiyal mahalla. Yang kedua, batu tersebut bisa membersihkan tempat terkena najis tadi. Wa alla yajifan najas. Yang ketiga, najis belum kering, dan apabila sudah kering maka harus menggunakan air. Yang keempat, wala yantakila, dan najis tidak berpindah tempat dari tempat aslinya. Wala yatro'a alaihi akharu. Untuk yang kelima, syaratnya adalah tidak terkena najis maupun hal-hal yang cair yang suci yang lainnya kecuali keringat. Dan apabila terkena najis lain atau terkena dengan benda-benda cair yang lainnya meskipun itu suci selain keringat, maka harus menggunakan air. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, dan najis tidak melebihi dari sofhah. Sofhah itu bokong, wa hasyafatahu, dan ujung zakarnya seorang. Wala yusibahu maun, dan di sini syarat yang ke-7, najis tidak terkena air ataupun benda-benda cair lainnya selain daripada air kecuali keringat. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Yang ke-8 ini syaratnya batunya batu yang suci, artinya tidak mutanajis.
Demikian adalah pembacaan makna Jawa untuk fasal istinja bil hajari dalam kitab Safinatun Najah, disertai dengan uraian makna singkat untuk fasal ini. Selanjutnya, untuk menambahi sedikit melebar ke penjelasan, untuk fasal istinja ini bermula bahwa istinja itu kadang-kadang istinja bil hajar ini disebutkan dengan istilah al-istijmar. Istijmar. Untuk syaratnya ada 8. Syarat pertama, bisalah sati ahjarin, menggunakan 3 batu, atau artinya menggunakan 3 kali usapan meski dengan ujung batu yang berbeda-beda. Meskipun menggunakan 1 batu tapi memakai ujungnya yang berbeda-beda, artinya sudah cukup. Dan apabila menggunakan 3 kali belum bisa membersihkan tempat dari kotorannya atau dari najisnya, maka harus ditambahi sampai bersih. Yang kedua, tempat yang terkena najis tadi harus bersih, kecuali dari kotoran-kotoran yang membandel dan yang tidak bisa dihilangi kecuali menggunakan air. Yang ketiga, alla yajifan najas. Najis ini tidak kering. Dan apabila najis ini kering, entah semuanya atau sebagiannya saja, maka tidak bisa menggunakan praktek istinja bil hajar, namun dia harus istinja bil ma'. Kecuali dalam kondisi seumpama ketika itu keluar lagi khorijnya atau kotorannya, keluar najis baru yang sampai pada anggota yang sudah terkena najis awal tadi. Maka di sini apabila seperti ini, dia boleh melakukan istinja bil hajar. Yang keempat, la yantakila, alla yantakilan najasu anil mahallil ladzi asobahu. Najis tidak berpindah dari tempat awalnya. Fa'inin taqola wa kana mutasilan ta'ayyanal ma'fil jami'. Apabila najis mengenai berpindah tempat, maka apabila antara najis yang awal dan yang pindah ini mutasil, maka wajib menggunakan air, artinya wajib istinja dengan air. Atau berpisah-pisah, maka untuk yang berpisah tadi wajib menggunakan air, sedangkan untuk yang menetap ada di tempat awalnya maka masih boleh menggunakan istinja bil hajar. Yang kelima, la yatro'a alaihi akhar. Allah yatro'a alaihi akhar. Tidak ada hal lain yang mengenai najis tadi. Hal lain ini artinya bisa itu najis secara mutlak dalam makna entah itu kering atau entah itu basah. Maka apabila terkena najis lain, maka wajib menggunakan air. Dan yang dimaksud juga dengan akhor di sini adalah semua benda suci yang sifatnya cair, mengecualikan keringat. Maka apabila seperti demikian, artinya najis sudah dicampuri dengan benda-benda suci yang cair kecuali keringat, maka wajib istinja menggunakan air. Syarat yang keenam adalah wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Artinya najis yang keluar tadi tidak melampaui dari batas-batas samping dubur. Artinya bokong yang apabila dalam keadaan posisi berdiri itu satu sama lainnya nempel. Nah, apabila melebihi daripada itu, maka wajib menggunakan air. Itu apabila hajatnya adalah buang air besar. Dan apabila itu adalah buang air kecil, maka batas-batas yang disebut di sini adalah kubul. Dengan pemerincian, bila laki-laki maka batasnya adalah hasyafatuz zakar atau ujung zakarnya. Dan apabila wanita maka dengan pemerincian seperti ini. Untuk artinya nanti saya taruh di layar. Ini saya bahasakan bahasa Arabnya saja. Ketika thayyib,
yaitu manzalat biqaratuha, maka di situ batasnya adalah madkhaluz zakar. Dan ketika bikr artinya masih perawan, berarti yang dimaksud batasnya adalah ma yadharu 'inda qu'udiha. Syarat yang ketujuh dari istinja bil hajar adalah wa alla yusibahu ma'un, dan najis ini tidak terkena air yang tidak bisa mensucikannya. Artinya belum cukup untuk digunakan mensucikan tempat yang terkena najis tadi. Atau benda-benda cair, entah itu terkena sebelum maupun setelah keluar. Bahkan seumpama dia mau beristinja menggunakan batu yang basah, maka juga tidak diperbolehkan. Syarat yang ke-8 adalah wa antakunal ahjaru tahiratan. Batu tersebut batu yang suci, artinya tidak mutanajis. Sedikit menambahi bahwa yang dimaksud dengan hajar di sini adalah batu al-hakiki, artinya al-hajarul hakiki, artinya ya memang sungguh batu itu, beneran batu. Ada juga yang disebut al-hajarus syar'i, atau sebenarnya dia enggak batu, cuma dia disamakan hukumnya dengan batu dengan jalur pengkiasan atau analogi dalam 4 poin. Poin pertama, benda itu suci, maka benda yang najis gagal untuk memenuhi poin pertama ini, tidak bisa kita katakan batu syar'i atau hajar syar'i, artinya tidak bisa kita gunakan untuk istinja. Poin yang kedua adalah setiap benda yang padat, maka seumpama itu mau menggunakan tanah yang masih basah juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, qali'un lin najasah, benda tadi mampu membersihkan najis, maka seumpama saja seorang mau menggunakan kayu yang halus untuk digunakan beristinja sebagai gantinya hajar yang al-hakiki, maka juga tidak diperbolehkan, karena yang halus ini tidak bisa menghilangi najis. Yang keempat, ghairu muhtaram, artinya tidak terhormat atau tidak berharga secara syarak. Sebagai contoh seperti makanan manusia atau makanan jin. Makanan manusia contohnya seumpama roti kering, maka juga tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti hajar al-hakiki. Atau mungkin tulang, karena tulang ini makanan jin, maka juga tidak diperbolehkan bagi kita beristinja menggunakan tulang sebagai pengganti daripada al-hajarul hakiki. Qauluhu faslun fi faraidil wudu'i wallahu a'lam bishawab.